Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4C dan selamat siang untuk anak-anakku kelas 4A dan 4B. Semoga sampai hari ini kita masih diberikan kenikmatan, nikmat sehat, nikmat selamat, sehingga kita bisa melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar walaupun dengan kondisi secara online seperti ini. Sebelum kita mulai pelajaran, agar apa yang kita dapatkan hari ini mendapatkan keberkahan, kita berdoa terlebih dahulu. Ambil sikap duduk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, minggu kemarin Pak Roman memberikan tugas yang di halaman 42 bagian A dan bagian B. Ini Pak Roman menekankan itu ada yang kebingungan itu di soal nomor 3. Soal nomor 3 ini, jika kita membuka suatu file, membuka berarti apa? Open ya. Mengubah file tersebut, mengubah apa? Mengedit. Kemudian menyimpan berarti save. Berarti kita telah melakukan titik-titik. A. Penyimpanan file baru. B. Penyimpanan file lama. C. Pembukaan file baru. D. Pembukaan file lama. Untuk jawaban C dan D ini salah. Karena ada kata apa? Pembukaan. Kalau pembukaan ini kan berarti dasarnya adalah di open. Ya. Tapi yang kalimat terakhir adalah kemudian menyimpannya. Berarti kan ada kata menyimpan. Kalau ada kata menyimpannya, berarti kan kita bukan membuka lagi. Jadi di sini, ini C sama D salah. Pilihannya tinggal A sama B. Nyimpan file baru apa file lama. Nah, yang perlu dipahami adalah Mbak Mas gini. Jika membuka suatu file, mengubah file tersebut, Parman garis bawahi, membuka, berarti kan open. Pertanyaannya, kalau kita membuka file, ya, membuka lewat open, ya, Parman garis bawahi, lewat open, itu berarti sudah tersimpan atau belum disimpan? Lewat open loh ya. Pak Arman garis bawahi lewat open. Kalau lewat open berarti kan sudah pernah disimpan. Berarti filenya sudah ada belum? Sudah. Kecuali kalau di sini ada tulisannya new. Kalau di sini tulisannya new, berarti jawabannya adalah penyimpanan file baru. Karena di sini ada kata membuka, ya, membuka suatu file, berarti filenya ini sudah ada dan sudah pernah dibuat dan sudah disimpan. Nah, kemudian mengubah file tersebut, kemudian menyimpannya lagi. Nah, ini kan jadi kan pertanyaannya gini, Pak Mas. Ini tidak ada kalimat menyimpan dengan nama yang berbeda. Tidak ada kalimat menyimpan dengan nama yang berbeda. Tapi yang di sini adalah menyimpannya. Berarti ada menyimpannya kita asumsikan adalah menyimpan dengan nama yang sama. Berarti jawabannya adalah penyimpanan file lama. Gini, Mbak Mas. Kalau ini tulisannya save as ya atau penyimpanan dengan nama yang baru gitu ya. Menyimpan nama yang baru mesti jawabannya adalah penyimpanan file baru. Gitu Mbak Mas. Ini memang soal ini agak menjebak gitu ya. Tapi di sini Pak Roman dasarnya adalah membuka file. Di sini membuka file menggunakan open. Kecuali kalau di sini ada kata new ya atau atasnya new berarti dia adalah baru. Atau kalaupun di sini ada tulisannya save as atau menyimpannya dengan nama yang lain atau nama yang baru berarti dia tetap penyimpanannya adalah penyimpanan file baru. Gitu Mbak Mas. Nah, sekarang ini Pak Arman mencontohkan Mbak Mas. Ini Pak Arman punya artikel sedikit ya. Sekarang Pak Arman akan gabungkan. Pak Arman sudah mempunyai file yang kemarin, Pak Arman open. Klik file, klik open. Kemudian Pak Arman browse. Ya. Pak Arman pilih yang di dokumen kemarin. Kemudian Pak Arman pilih yang 4 ABC, yang buku paket halaman 35. Ini ya. Pak Arman klik ini, kemudian klik open. Klik filenya, pilih filenya, kemudian klik open. Nah, sekarang ini Pak Arman melakukan pembukaan, ya, pembukaan file baru. Pembukaan file lama. Karena Pak Arman sudah menyimpan. Pak Arman membuka file lama yang sudah pernah disimpan. Nah, sekarang Pak Arman di sini ada tulisannya, kemudian mengubah file tersebut. Mengubah itu berarti bisa menambah, bisa mengurangi, Mbak Mas. Begitu ya.
Nah, sekarang Pak Arman mengubahnya ada di sini. Pak Arman punya file ini, kemudian nanti Pak Arman ini ya Mbak Mas ya. Pak Arman ini diblok semuanya. Kemudian Pak Arman nanti copy paste. Pak Arman copy ya. Pak Arman copy semuanya. Kemudian Pak Arman taruh sini. Ya, Pak Arman taruh di bawahnya sini ya. Pak Arman kembalikan. Ya, sini. Pak Arman pastekan. Nah, seperti ini Pak Mas. Kelebihan. Jadi Pak Arman punya tambahan lagi filenya, ketikannya. Nah, di sini kan mengubah file tersebut, kemudian menyimpannya. Pak Arman belum menyimpan, tapi Pak Arman ini akan mengubah file tersebut. Mengubah file tersebut, ya berarti Pak Arman rubah-rubah dulu. Bentar ya. Ini Pak Arman rubah ke kasih warna merah. Kemudian Pak Arman rubah lagi ke Pak Arman rubah seperti ini ya, Trebuchet MS ya. Ini jenis fontnya. Terus Pak Arman rubah lagi di line and spacing paragrafnya Pak Arman ganti di sini 1,5 seperti ini Pak Mas. Pak Arman kasih italik. Pak Arman rubah lagi. Pak Arman rubah lagi yang kedua. Pak Arman kasih rata tengah. Kemudian kasih underline. Terus kemudian font size-nya Pak Arman buat 14. Kemudian Pak Arman ambilkan yang lain. Mbak Mas, ini fontnya Pak Arman tuh banyak sekali. Bisa dikurangi, bisa ditambah. Kalau kalian bisa menambah juga silahkan. Gitu ya. Pak, di mana Pak di-download dari internet boleh. Caranya banyak ada yang di YouTube, Mbak Mas. Ini ada monotype Cursiva ini ya, Mbak Mas ya. Ini font-font ini biasanya yang pernah kita sering melihat di undangan, Mbak Mas. Undangan pernikahan atau undangan kinatan dan lain-lainnya itu ada model tulisan kalau dalam bahasa kita itu seperti huruf Latin gitu ya, Mbak Mas. Huruf Latin rapi sekali gitu. Kemudian ini Pak Roman rubah lagi ya Mbak Mas ya. Pak Roman rubah lagi. Pak Roman ganti ke indent spacingnya. Ini ada bisa Pak Roman bisa kasih 2, Pak Roman bisa kasih 1,5. Ini tinggal dirubah-rubah saja. Ya, kalau mau merubah. Font-font yang sering kita pakai itu biasanya adalah Tahuma, biasanya adalah Calibri, Times New Roman, sama Arial. Itu yang sering kita pakai. Kemudian ini dirubah kasih warna, tidak harus merah sih Mbak Mas. Ungu boleh dibesarin, kasih bold seperti ini. Nah, yang bagian bawah Mbak Mas. Tapi ini marginnya tetap loh ya, marginnya tetap. Ini judulnya. Kalau judulnya bisa Pak Roman manipulasi ya Mbak Mas ya. Kita mau mulai menggunakan uh, apa namanya word art gitu Mbak Mas. Di insert ya, di insert itu ada yang namanya word art. Word artnya tuh di sini Mbak Mas. Nah, word art ini word itu kata, art itu seni. Berarti kayak seperti seni tulisan atau seni huruf Mbak Mas. Tampilan ini berbeda sama yang punyanya 2007. Ini berbeda. Yang di 2007 tuh lebih sudah disiapkan jenisnya. Tapi kalau ini kita harus mengolah sendiri. Jadi yang mempunyai 2007, Office 2007 maksudnya, itu akan tahu perbedaannya yang di 2007 sama di 2016 ini Mbak Mas. Ini Pak Arman contoh kasihkan yang warna ini. Ini word art, gini aja Pak Arman. Pak cara buat word artnya gimana? Gini. Word art awalnya itu dari sini. Kita kosongkan dulu Mbak Mas. Kemudian kita klik insert, kemudian klik word art, kemudian kita pilih tulisan ini. Terserah deh sebenarnya word art. Nah, word artnya langsung muncul seperti ini. Beda sama 2007. Kalau di 2007 itu langsung muncul tulisan kotak dialognya Mbak Mas. Jadi tidak seperti ini. Ini your text here. Ini disuruh tulisanmu tuh di mana? Di sini tulisanmu. Nah, tulisanmu di sini. Ini Pak Arman hapus ya. Pak Arman hapus. Pak Arman tulis mouse komputer. Mouse komputer. Ini mouse komputer. Ini Mbak Mas,
Warnanya bisa dirubah itu dari sini, namanya word art style. Jadi di sini. Ini bisa model-modelnya seperti ini, terserah sebenarnya Pak Mas. Ya, kalau pengen Pak saya pengen yang ini, saya tidak suka, silahkan. Seperti ini. Mouse komputer. Kemudian Mbak Mas, kalau kamu tidak pengen ya, ada yang namanya adalah text online, text outline. Outline itu untuk garis. Kemudian yang ini adalah text fill. Text fill itu untuk kalau dalam bahasa Paint itu fill mengisi bidang ya kalau di Paint. Tapi kalau di sini adalah mengisi hurufnya, warna hurufnya Mbak Mas, gitu. Nah, jadinya seperti ini. Tapi kalau text outline itu garisnya yang pinggir ini loh Mbak Mas. Ini akan kelihatan jika ini bisa diperbesar. Nah, ini bedanya Mbak Mas. Kalau di posisi di 2007 ya, di 2007 ini bisa otomatis membesarkan, mengecilkan sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi kalau yang di 2016 ini kita menggunakannya adalah font size-nya, Mbak Mas. Ini ada yang namanya adalah font size ya di sini. Pak, kok hilang? Itu tidak hilang, Mbak Mas. Itu kurang besar. Tinggal dibesarin. Jadinya seperti ini. Nah, gini Mbak Mas. Ini adalah dari word art. Besok kelas 5 Pak Arman tunjukkan di 2007 itu hasilnya seperti apa Mbak Mas. Gitu. Kemudian ini Pak Arman blok ya, Pak Arman blok menggunakan mouse. Kemudian Pak Arman ganti lagi font, jenis fontnya. Pak Arman ganti Arial ya, Arial. Nah, Arial. Arial pun jenisnya banyak Pak Mas. Ada Arial nih jenisnya. Ada Arial Black. Kalau Arial Black itu berarti sudah otomatis diboldkan ya. Kalau Arial Narrow itu kalau bahasanya Pak Roman tuh Arial tapi kurus gitu ya Mbak Mas ya. Terus kemudian di sini ada area round kayak seperti membulat bentuknya, kemudian Arial Unicode MS ini. Ini biasanya sudah ada di bawaan Microsoft Office. Kita pakai yang Arial saja. Nah, beda tampilannya memang beda Mas. Kita kasih perataan paragraf justify seperti ini. Kemudian kalau pengen diberikan line and spacing paragrafnya, ini bisa sampai 2,0. Kita turun lagi ya. Kita atas, terus kemudian kita bawah. Pak, apakah di tengah-tengah kita bisa menyelipkan atau dengan menggunakan word art-nya Pak seperti ini? Sebenarnya bisa Mbak Mas. Yo, Pak pakai cara yang lain. Pak, di blok dulu, kemudian klik insert, kemudian klik word art yang di sini ya, gambar word art, kemudian saya taruh yang warna ini Pak. Bisa ada Pak? Loh, langsung berubah Pak, otomatis. Ya, tapi kalau yang di 2007 itu muncul dulu Pak Mas kotak dialognya, gitu ya. Jadi bisa juga kamu geser-geserkan seperti ini Pak Mas. Pengertian mouse. Terserah. Mau model seperti apa sebenarnya terserah. Kemudian tinggal Pak Roman lanjutkan lagi. Pak Roman semuanya ya. Nah, Pak Roman semuanya. Pak Roman kasih rata kanan. Kemudian Pak Roman kasih bold, italic. Pak Roman ganti. Yang terakhir adalah Times New Roman. Times New Roman ini juga sering kita lihat Mbak Mas, Times New Roman ini kita lihat di surat-surat resmi. Biasanya ada di surat resmi, kamu dapat undangan resmi dari RT RW, itu biasanya menggunakan Times New Roman. Kebanyakan seperti ini. Ukuran yang paling standar adalah 12. Gini Mbak Mas. Kalau masalah warna tinggal diwarnai. Gini. Nah, satu lagi, Pak Roman memberikan yang namanya adalah bingkai. Bingkai dalam bahasa komputer itu namanya adalah border. Border. Border tempatnya di mana Pak? Tempatnya di desain. Kalau di 2010 itu kalau nggak salah itu pakai layout Mbak Mas. Di page layout tulisannya. Kalau ini sudah beda di layout nggak ada. Ya, di desain, kemudian di page border, pakai border di sini.
Nah, pakai border, page border. Page border, ini kan pertama kosong, Mbak Mas. Nah, kalau kosong, non itu artinya kosong. Kalau box, aduh itu kotak gitu ya. Di mana? Di artnya ini. Di artnya ini. Artnya ini banyak, Mbak Mas. Di 2007 sampai 2016 ada semua. Ini dari atas sampai bawah, kamu bisa memilih yang mana, Mbak Mas. Terserah ya. Ini untuk variasi bingkainya. Kalau di foto itu yaitu bingkai, Mbak Mas. Kalau kita namanya adalah border, ini Pak Ruan pakai seperti kumbang gitu ya. Nah, seperti ini tampilan seperti ini, Mbak Mas. Ini langsung jadi border. Jadi Pak Arman sudah mempunyai dua halaman. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak Arman sudah mengubah kemudian menyimpan. Sekarang Pak Arman menyimpan. Kalau Pak Arman klik file, klik save, ya, klik file, klik save, berarti Pak Arman menyimpan dengan file yang lama. Ini masih file lama. Ya, penyimpanan karena Pak Arman membuka file yang lama. Tapi kalau Pak Arman menggunakan file, kemudian save as, kemudian Pak Arman browse, ya, di sini halaman 35, Pak Arman tulis baru, nanti akan muncul dua, Mbak Mas. Duanya apa, Pak? Duanya satu yang di buku paket halaman 35 yang tidak ada apa namanya? Oh, tadi sudah Pak Arman save, berarti kembali lagi, Mbak Mas. Karena Pak Arman sudah men-save yang lama, berarti nanti munculnya yang ini. Baru, jadi munculnya dua nanti. Baru klik save. Nah, kalau Pak Roman sudah muncul baru, ada kata baru ya, berarti hasil akhirnya seperti ini. Tapi kalau Pak Roman tak tambahin lagi di sini biar kelihatan, ya Pak Roman, ini Pak Roman kembalikan rata. Pak Roman save as, biar kelihatan ya, save as, biar kelihatan hasilnya. Ya, save as. Ini kemudian Pak Roman save, karena Pak Roman menggunakan file baru. Klik save atau klik disket yang ini, ikonnya ini di save aja enggak apa-apa Mas, langsung save. Nah, sekarang Pak Arman nanti akan mempunyai dua Mbak Mas. Ya, Pak Arman cari dulu di open aja ya, di open ya. File, open, kemudian atau di sini, ini ada dua muncul. Nah, ini yang baru, yang punyanya Pak Roman yang ini, yang 35 yang tidak ada tulisan save as-nya. Klik. Nah, ini muncul dua. Tidak ada kan? Nah, di sini ada save as. Jadi yang satu tidak ada tulisan save as-nya, yang satunya lagi ada tulisan save as-nya. Yang save as-nya berarti adalah baru, yang tidak ada save as-nya berarti adalah yang masih lama. Berarti begitu Pak Mas. Ini untuk penjelasan yang di soal nomor 3 gitu. Jadi dasarnya adalah membuka itu berasal dari open, kemudian mengubahnya dan menyimpannya karena tidak ada tulisan menyimpan dengan nama yang sama, maaf, nama yang baru berarti tetap menggunakan nama yang lama. Berarti penyimpanannya masih penyimpanan yang lama walaupun dia sudah mengubahnya. Tapi kalau kecuali dia menggunakan save as baru seperti Pak Roman yang ini ya, berarti dia sudah filenya menjadi yang baru. Begitu Mbak Mas. Demikian yang dapat Pak Roman sampaikan. Minggu depan tanggal, Pak Roman kasih oret-oretan aja ya. Minggu depan berarti tanggal, sebentar Pak Roman lihat tanggalan dulu. Tanggal 2 ya. Nanti Senin ya. Senin tanggal 2 penilaian harian TIK untuk 4A, maaf 4C dan 4A. Selasanya jadi hari Senin
tanggal 2 itu penilaian harian TIK 4C dan 4A. Selasanya 4B. Begitu ya, Pak Mas ya. Ini Pak Arman sampaikan materinya. Materinya silahkan dipelajari bab 2. Bab 2 dari halaman 18 sampai akhir. Sampai halaman 30 di halaman 41. Gini ya Pak Mas ya. Itu lebih banyak ke tampilan-tampilan prakteknya. Begitu Pak Mas. Ini untuk minggu depan. Tidak ada tugas yang dikumpulkan untuk pertemuan hari ini. Tetap jaga kesehatan, jaga imunitas, jangan sampai sakit, cuci tangan pakai sabun, kalau keluar rumah pakai masker. Demikian yang dapat Pak Roman sampaikan, kurang dan lebihnya Pak Roman mohon maaf. Pak Roman akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.